Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibi Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha al-suhub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelumnya Al-Khabir minta maaf, minta ridho. Ya ini minta naik duluan karena memang malam hari ini ada masih satu acara lagi yang harus saya hadiri, ya di masih daerah Tangerang. Ya maka mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhonya, minta maaf seluas-luasnya. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita, para asatid, para alim ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para orang-orang tua, hadiri wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus guru kita Ustaz Luqman Hakim, juga beserta asatid yang lainnya, para aparatur pemerintah yang mohon maaf tidak bisa semua saya sebut namanya satu persatu, maka tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, dengan sehat walafiat, rezekinya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, jamaah maulid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, hari ini kita menghadiri maulid. Betul? Hari ini kita menghadiri maulid, di mana-mana maulid, di sini di sana maulid. Banyak orang yang bertanya, namun saya pengen tanya, ketika kita ditanya sama orang awam, mau ngapain kalian baca maulid? Apa jawaban kita? Mau ngapain kalian bermaulid? Lantas jawaban kita apa? Ya maulid adalah apa? Kalau ada orang mereka bertanya, mau ngapain kamu hadir maulid, datang ke acara maulid? Jawab, ini saya lakukan sebagai pembuktian kepada Nabi Muhammad SAW. Bergembira atas kelahiran Rasulullah tidak ada habisnya. Bergembira untuk kelahiran Nabi Muhammad tidak ada sia-sianya. Sebagaimana kita tahu, ya Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad yang tidak beriman kepada Allah, mati pun juga tidak memegang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab, tahu? Tahu Abu Lahab? Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah. Ingat Abu Lahab ini saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir ke alam dunia. Ya, dia mendengar Muhammad telah lahir, Muhammad telah lahir, anaknya Abdullah telah lahir, itu disambut dengan gembira sama Abu Lahab. Ahlan wa sahlan wa marhaban, keponakan aku. Girangnya Abu Lahab senang sampai dibuktikan kesenangannya itu atas kelahiran Nabi Muhammad apa? Dibebaskan yang bujang yang bernama siapa? Suwaibah. Wahai Suwaibah, kamu bebas. Kamu gak jadi budak lagi. Saya merdekakan kamu. Saya hari ini lagi senang, lagi gila atas kelahiran saya punya keponakan yaitu Muhammad bin Abdullah. Keluar kamu. Tuh, pembuktian seorang Abu Lahab atas kelahiran Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, kemarin masuk bulan Maulid 12 Rabiul Awal.
Nabi Muhammad dilahirkan, apa pembuktian kita menyambut daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW? Buktinya apa? Udah ngapain kita? Masuk bulan Maulid, udah ngapain? Berapa harta yang kita keluarkan untuk Rasulullah? Berapa tenaga kita yang kita keluarkan untuk Nabi Muhammad? Seberapa banyak mulut kita ini pegel basah untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad? Berapa banyak sunnah yang kita jalankan, kita hidupkan kepada Nabi Muhammad sebagai pembuktian cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab aja, orang kafir tuh, Abu Lahab. Nabi Muhammad lahir, girang dia. Sehingga kata Abu Lahab, karena Abu Lahab pernah bergembira sekali. Pernah sekali bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab setiap hari dalam kubur diazab, disiksa Allah. Namun dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hanya hari Senin Abu Lahab azabnya diringankan oleh Allah. Artinya libur. Jadi malaikat lagi ngazab Abu Lahab. Tiba hari Senin, kata malaikat, wahai Abu Lahab, hari Senin, libur dulu. Azab kamu libur dulu. Dapat korting dari Allah. Kenapa? Lanjutin wahai malaikat. Kamu mendapatkan rahmat dari Allah berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa itu Abu Lahab yang sekali aja pernah gembira atas kelahiran Nabi Muhammad dapat rahmat, dapat ampunan satu hari. Bagaimana kita yang setiap tahun? Atau bagaimana kita yang setiap hari? Yang namanya maulid sebenarnya kalau kita mau kupas tentang maulid bukan setahun sekali maulid. Maulid setiap hari harus bermaulid, betul gak? Kok begitu pun? Maulid itu bukan ngumpulin banyak orang, baca lagi, baca maulid, baca. Bukan begitu aja maulid. Sholat waktu maulid, puasa maulid, menjalankan sunnah maulid, menanamkan sunnah dalam sholat maulid, belajar untuk ilmu maulid. Kenapa? Semua itu atas perintah Nabi Muhammad. Seorang pencinta harus mengikuti siapa yang dicintai. Kita cinta Nabi kan, betul? Cinta sama Rasulullah, pengen dapat pertolongan Nabi Muhammad, ikuti sholat. Apa yang Nabi bilang? Takwa sama Rasulullah, ikutin perintahnya. Nabi bilang apa? Diwajibkan atas muslim laki-laki dan perempuan untuk menuntut ilmu. Udah menuntut ilmu belum? Udah dulu sekolah enggak, yang namanya menuntut ilmu enggak ada ujungnya. Walaupun titelnya udah LCMA berempet lagi. Titel saya udah 200, ya enggak ada 200, enggak ada hadis, enggak ada dalil yang menyebutkan berhenti menuntut ilmu, enggak ada. Lupa sama hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya sampai ke liang lahat. Artinya apa? Kalau kita udah mati, gugur kewajiban kita buat menuntut. Artinya ujungnya apa? Ujungnya entar kalau mati. Kalau masih melek, nyawa masih ada dalam tubuh kita, tuntut ilmu. Itu maulid. Apalagi sholat 5 waktu, maulid. Sayangin anak-anak yatim, sama maulid. Kan kalau ditanya apa? Maulid memang apa? Ikut gembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Kita bergembira juga, dan kita juga harus mengikuti apa yang dia ajarin, mengamalkan, betul kan? Begitu, itu namanya maulid, bentuk kecintaan kita. Jadi kalau saya berkorban dengan harta saya, papa saya, udah dengan kita punya tenaga. Ada besok ada maulid di masjid, saya ada yang jual karpetnya, saya bersihin, saya ada yang yang bagi-bagiin snack-snacknya. Saya niat saya cuma satu, saya pengen ikuti cita saya sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh begitu kan. Apalagi maulid, sholat 5 waktu, sayangi anak-anak yatim. Bu, kalau lebaran anak yatim, biasanya bulan apa ya? Muharram. Iya, kalau bagi saya bulan Maulid juga lebaran anak yatim. Kenapa? Karena Nabi lagi dalam keadaan 2 bulan 3 bulan wafat.
ayah anda itu juga ada faktor. Qasidah Rohatil 2 bulan di kandungan wafat ayah anda. Berarti Nabi lahir dalam keadaan yatim. Kata Nabi, anak wa kafilul yatim hakata. Sambil Nabi mengacungkan 2 jari. Saya bersama orang yang peduli sama anak yatim, yang cinta anak yatim. Kedudukannya, kedekatannya surga tinggi. Artinya apa? Dekat kita sama Nabi Muhammad. Ada anak yatim, sayangin, cintain, ya jangan dihadir. Juga di sini kalau ada anak yatim jangan panggil loh. Yatim panggil, kurang ajar. Betul. Udah bapaknya udah meninggal, kurang ajar. Kalau mengambil orang. Ini komplek gue, bukan? Iya. Saya dulu saya kecil. Saya kecil kalau main komplek, saya kecil biar orang saya tahu. Jangan pulang sekolah tuh. Kalau nggak bapak, kalau udah ada anjingnya, saya goda aja, saya buka, tahu. Masa kecil saya bandel ya, anak kecil kalau bukan bandel, orang kecil. Oh, kalau anak bandel wajar, betul nggak? Wajar itu suatu kewajaran. Anak saya bandel, umur berapa? 5 tahun. Wajar udah. Karena memang anak-anak dunianya main. Ya, dulu kita nggak pernah bandel, betul. Begitu. Kalau nggak apa setelah takut orang saya mati. Kabur udah. Siapa sih yang mati? Aku di taman sampah gitu. Oh, ini anak Arab nih yang mati ini ya. Zaman dulu, betul nggak? Iya, jadi mulia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mau lihat di sini yang pertama membuktikan cinta sama Nabi dan nambah iman kita sama Rasulullah. Seharusnya maulid yang ada di Indonesia tuh harus membuat jamaah yang hadir ketika pulang dari acara tersebut imannya bertambah. Maksudnya apa? Nah, ini saya dapat pesan dari guru-guru saya. Ingat, ngajar ke beliau tahu-tahu nyelutuk. Ingat di sini kalau yang hadir, kalau di sini ada yang hadir yang ntar bakal jadi panitia mau ingat mengundang penceramah yang barang. Apa namanya kebencian bukan. Saya cuma nangis ketika orang di sini peringatan Maulid Nabi Muhammad ada temanya lagi meneladani akhlak mulia untuk anak-anak milenial, untuk anak-anak muda zaman sekarang. Temanya begitu. Ketika dia undang penceramah, boleh itu membajak. Nanti kalau mau undang anak 2 juta dulu, ntar 3 jutanya pas habis acara. Betul, berapa betul? 5 juta. Kadang kalau di DP nggak datang. DP hapus, kurang ajar dulu, bakar ke rumahnya. Jadi, oke sama panitia maulid. Didaftarkan ini salah satu mubaliknya. Dikasih duit nih, DP 2 juta. Naik dia ke mimbar, satu pun nama Nabi Muhammad tidak terucap dan tausiah. Apa? Ketawa, nolak. Nggak ada tuh sirah Nabi yang dikasih tahu, hadis yang dikeluarkan dalam ilmunya, dalil Al-Quran yang dikeluarkan dari mulutnya, nggak ada, semua kelawak sampai dia berani ngomongin dalaman perempuan di panggung Nabi Muhammad. Ketawa makin hati, boleh ketawa tapi jangan banyak-banyak, ilmu yang lebih banyak. Kita butuh ilmu. Coba kita mau hadir maulid pengen nambah wawasan kita walaupun 1, 2, 3 kepada Nabi Muhammad. Kan yang udah saya bilang, seorang pecinta harus mengikuti siapa yang dia cintai. Betul nggak? Kayak bapak dan ibu, suami istri. Pak, saya tanya, Pak, nah istri saya fulana, nama bapaknya fulana, nama ibunya fulana, neneknya fulana, anaknya, anak bapak siapa dia? Oh enggak, Pak, bininya punya misanan, punya suku siapa dia? Oh misalnya ini, sukunya ini. Bapak bisa tahu kenapa? Bapak cinta sama istri. Betul nggak? Nah saat kita bapak, aku, saya cinta sama Nabi, saya tanya mana Muhammad siapa? Ada cinta. Siapa Nabi? Kapan Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Berapa peperangan yang dipimpin dengan Nabi Muhammad? Di perang yang mana? Dulu Nabi Muhammad pernah menghancurkan satu masjid. Kalian tahu kan? Berarti cinta kita mesti dusta pada Nabi Muhammad. Kita cinta apa? Bini kita tahu semua sebelumnya, padahal bini kita sama orang lain.
ketika ditanya tahu dan apa cintanya adalah karena saat kita mengaku cinta kepada Nabi, siapa Rasulullah? Berapa anak-anak Nabi Muhammad? Berapa cucu Nabi Muhammad? Yang kita tahu kan cuma 2. Tapi cucu-cucu yang lain dalam sejarah membuktikan nggak 2 doang, ada sebagian. Yang saya tahu Hasan, Husain, Muhsin, cucu Nabi Muhammad. Coba baca siapa neneknya Rasulullah. Sampai sekarang juga belum ada yang tahu, kecuali orang yang belajar. Beb, saya tahu siapa namanya. Ini Beb, karena dia belajar. Hari Imam Syafi'i bilang tuh, "Falaisa akhu ilmin kaman huwa jahil." Orang yang berilmu berbeda kualitasnya dengan orang yang tidak. Makanya belajar. Tuh, kita kalau ilmu hadir nih. Ini kalau di sini di pengajian Musal setiap malam apa ada hadir, apa ada taklim yang ngajar Ustaz ini kayak ini datang. Kita datang, kita duduk itu udah maulid. Karena yang namanya menuntut ilmu perkara yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad. Orang berilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Wajib sunnah dikerjain dapat apa? Pahala. Tadi enggak dikerjain dosa enggak? Tapi kalau udah wajib, makanya hadirin yang dimuliakan Allah. Nih, dengerin. Zaman sekarang banyak orang sholatnya terjaga, puasa Senin Kamis terjaga, zikirnya terjaga, kerjanya terjaga, amal-amal ibadahnya terjaga, tak pernah tinggal sholat, selalu infak, selalu sedekah, selalu nyumbang buat anak-anak yatim. Cuma biar begitu, dosanya tetap ngalir. Kenapa, Bim? Meninggalkan kewajiban menuntut ilmu. Orang zaman sekarang cuma satu, nyepelein yang namanya dalam menuntut ilmu. Apa itu? Saya dari pagi sampai malam udah capek nih kerja. Udah capek saya kerja, udah gak sempet lagi, jangan. Ya, saya mau berdoa dah, saya lagi mati. Jangan begitu. Nuntut ilmu Pak, apa mati biar kata udah gak bisa jalan lagi. Nuntut ilmu. Orang zaman sekarang, maaf, udah gak punya duit, hidupnya susah, berlilit utang, miskin, gak mau nuntut ilmu buat apa? Saya bilang, Bang, hidupnya begini aja. Ente nuntut ilmu kan? Atau saya mau tanya, cara sholat udah paham belum sesuai tuntunan? Nggak tahu. Terus cara wudhu kamu bantu aja, hidup ente susah. Karena sangat tinggi lah. Ini salah satu hadis yang mungkin sering masyhur kita dengar. Ada Nabi Muhammad mengatakan, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalahu Allahu lahu thariqan ila jannah." Apa itu Nabi bilang? Orang yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memperlancar, menunjukkan jalan yang menuju surga. Nah, ini hadis nggak bisa kita pahami mentah-mentah. Maksudnya Nabi ngomong begini apa? Nih, pelajaran, nasihat untuk orang yang sekarang lagi susah hidupnya, lagi utang di mana-mana, pokoknya lagi butuh deh sama yang namanya uang. Ingat tuh, Nabi bilang, Allah akan menunjukkan jalannya dia menuju surga dan apa? Menuntut ilmu. Maksudnya surga ada 2 di sini. Thariqan ila jannah, jalan menuju surga. Surga yang dimaksud oleh Nabi ada 2. Surga dunia sama surga akhirat. Subhanallah, karena kita masih ada umur, kita masih melek, surga dunia dulu dapat, dan siapa lagi yang betul? Surga akhirat belakangan tuh, urusan entar. Waktunya lain. Siapa orang yang menempuh jalan buat menuntut ilmu, Allah kasih dia surga 2, dunia sama akhirat. Hidup di dunia dapat surga, maksudnya gimana? Hidupnya enak, anak-anak semuanya nurut, bini rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, mobil dia punya, enggak kepincut sama utang, usahanya lancar, betul, enggak pernah kena musibah, orang-orang pada hormat sama dia. Tuh, surga dunia.